Boleh. Per bulannya itu biasanya 1,5. 1,5. Untuk biaya hidup sendiri kan kalau saya ya per bulannya dikasih uang saku itu 1,5 sampai 2 juta. Tapi kalau misalkan bulannya itu biasanya aku 1 juta. 1 juta tiap bulan. Kisaran 1 juta sampai 1.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi dengan saya Agung Priambodo ya teman-teman. Nah sekarang saya sedang berada di depan Sekre ya. Sekre ini di Fapet Unsud, masih di Fapet Unsud nih. Nah di samping saya sudah ada teman mahasiswa ya, dari sini juga yang akan saya tanyai seputar seputar apa ya, biaya hidup di Purwokerto ya gitu. Yang pertama nih, sebelumnya perkenalan dulu dengan siapa nih Mbak? Oh, hai, aku Zahra. Aku mahasiswa Peternakan Unsud angkatan 2017. Zahra 2017. Iya. Oke, asalnya? Asalnya Purbalingga. Purbalingga. Oke. Terus kalau sebelahnya? Halo, kenalkan saya Fajra Novia, asalnya Fajra. dari Ciamis. Ciamis. Oke. Semester berapa? Aku masuk semester 8 sih sama. Sekarang semester 7 mau ke 8. 7 kapan? Iya. Sama 7 kapan juga. Ini lewat jalur apa nih? Oh, kalau aku SNMPTN Sains. SN. Iya. Oh, berarti mahasiswa awal lah ya, awal-awal yang masuk ke Awal PTN. banget. Kalau Aku mandiri. Mandiri. Iya. Oh, berarti ini akhir. Iya. Masih awal, masih akhir. Iya, sepaket ini ya. Oke. NIM-nya juga Aku awal. awal, kalau Awal. akhir juga. Aku Erin Sapira Hayu, mahasiswa Fapet Unsud 2017. Asalnya mana? Bekasi. Bekasi. Oke. Oh ya, sebelumnya ini semester berapa? Mau masuk 8. Oh, semester 8. Siap. Tua, Mahasiswa dah. tua. Siap. Nama saya Natasha Ayang Tiarania, dari Fakultas Peternakan, terus angkatan 2017, asalnya dari Klaten. Pertama nih, kenapa milih kuliahnya tuh di Unsud, nggak di mungkin di univ yang lain gitu yang lebih menarik? Kalau aku pribadi sih karena deket ya, karena aku bukan tipikal orang yang bisa bangun pagi, jadi aku memutuskan yang deket aja sih gitu. Karena dekat itu ya. Iya kan. Terus kalau sebelah Mbak Fajria kayak gimana? Kalau aku masih emang keterimanya di sini. Keterima di sini. Oh, keterima di sini. Kenapa lebih milih Unsud dibandingkan dengan PTN yang lain atau yang lebih memiliki akreditasi yang udah tinggi juga itu atau eksistensinya udah terkenal gitu? Pertama deket ya sama rumah nenek. Itu dan lebih adem tuh di Unsud gitu. Dan untuk biaya hidup murah banget. Murah banget. Oke. Berarti karena deket sama rumah nenek sama biaya hidupnya murah ya. Sebelumnya rumahnya nenek gimana nih kalau deket? Kebumen sih, tapi kan itu kan kayak lebih deket lah daripada kayak misalkan ke Jogja segala macem. Terus jarak tempuh dari Bekasi ke PWT itu masih relatif Dekat juga ya. banget. Alasan saya ya masuk di peternakan itu, saya kan lewat jalur SNMPTN dulunya. Nah, saya itu sebelumnya disarankan oleh guru BK saya, ditanyakan, kamu mau masuk mana gitu. Terus aku jawab, dengan nilai yang segini Pak, sebaiknya masuk di mana yang sekiranya saya diterima di fakultas itu atau di universitas itu. Terus BK saya menjawab, semua kembali ke Mbak, dengan nilai segini kemungkinan bisa masuk di Fakultas Peternakan Unsud, tergantung Mbak mau nurut atau enggak gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya juga memikirkan, masa pertimbangannya cuma Unsud aja atau cuma Fakultas Peternakan aja. Terus ditanya, terus mau kemana selain itu? Akhirnya pilihan keduanya saya di Fakultas Perikanan Unsud, yang ketiga saya ambil di UPN Jogja dengan jurusan agroteknologi. Kuliah tuh ya apa ya, kuliah kayak mahasiswa seutuhnya gitu ya. Iya. Nah, dan pastinya butuh uang juga ya, butuh duit juga, butuh biaya juga buat hidup di dunia perkuliahan ini gitu ya. Biaya hidup sama biaya kuliahnya ya gitu. Iya. Nah, untuk pertama nih, biaya hidup di sini di Purwokerto itu berapa dari biaya
kosan? Kalau aku kosnya 1 tahun itu 3.900.000. 3.900.000. Ya itu udah ada kasur, pokoknya lengkap lah kayak kosan perempuan pada umumnya ya, say. Oke. Gitu. Mbak Fajira, untuk biaya kosannya sendiri berapa? Setahun lah, setahun. Tahun itu 3.675.000. Wih, lengkap banget. 3 juta. Iya, dari ya. 3 juta. 675.000. 675.000. Berarti hampir sama lah ya, 3 jutaan Iya, juga lah. Itu aja. Oke. Udah lengkap itu juga. Oh, lengkap apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya, Lengkapnya kayak apa aja? kasur, Kasur. lemari, ya Ah. kayak gitu. Oh, oke. Sama wifi? Ah, Udah. itu beda Oh, ini lagi. beda lagi. Oh, beda lagi. Iya, Oh, Kayak per bulan itu ada lagi. ada lagi. oh, siap. Berarti kalau yang pengen nambah wifi berarti bisa bayar sendiri lagi gitu ya? Ya. Oke. Cuma masih relevan lah, angkanya masih bisa ke site ini. Tadi ngomong-ngomong biaya hidup di sini murah katanya. Parah. Nah, parah. Nah, untuk biaya kosannya sendiri berapa tuh? Kalau kosan kena 3.500.000-an. Kalau di luar ini tuh jatuhnya kayak kontrakan gitu, sharing sama teman, dan kebetulan tuh temannya tuh dari satu daerah juga banyak kan, jadi asik banget. Ini biaya kosannya sendiri berapa tuh? Kalau aku kan pakainya per tahun ya mas. Untuk 1 tahunnya aku murah cuma 3,5 juta. Setahun 3,5 juta. Untuk UKT ya Mbak? UKT, boleh berapa tuh? Untuk UKT aku per semester 22 juta 200 per semester. Uang yang dikeluarin selama sehari itu kira-kira berapa? Kalau 1 hari ya, Ya, say, itu ya. tidak menentu. Tapi kalau misalkan bulanan itu biasanya aku 1 juta setiap bulan. 1 juta Iya. setiap bulan. Itu ngeluarin dia segitu ya, kisaran segitu. Ya kurang lebihnya segitu, itu udah biaya makan, biaya buat ngeprint segala macam, kuota dan segala macam udah itu masuk semua. Oke. Terus kalau biaya ini nih, biaya uang sakunya sendiri kan pasti dikirimi sama orang tua kan ya. Heeh. Nah itu berapa? Itu Oh, 1 juta itu? Iya, itu 1 Oh, juta. 1 juta yang dikirimi. Itu udah bersih deh, nggak dikasih lagi sama 1 bulannya gitu. Oke, siap. Uang yang dikeluarin selama sehari berapa nih? Berapa tuh? Buat biaya makan mungkin Itu kisaran berapa? kisaran ya. Heeh. Kisaran 30 sampai 40.000. 30 sampai 40. Oke, tadi Aku- besarnya berapa kisaran lah kisaran? Kalau sehari. ini 30 sih. 30. 30. Oh, berarti rata-ratanya 30 lah ya. Iya, Kalau 30. makannya berapa? Berapa kali? Oh. Kali? Nah, kan mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, atau mungkin yang punya uang lebih bisa 4 kali. Ah, iya. Nah, Kalau aku sih tergantung, kalau misalkan capek dari pagi bisa 3 kali, tapi kalau misalkan nggak ada terlalu kegiatan yang benar-benar padat cuma 2 kali sih. 2 kali. Iya. Kalau Aku mah Iya. setiap hari 3 kali. 3 kali. Ya, 2 kali 3 kali. Sarapan. Ya, ada sarapannya. Oh, siap. Terus kalau tadi nih yang belum ditanyain ke Mbak Fajira itu tentang uang yang dikasih orang tua, yang disakuni orang tua berapa? Itu kisaran 1 juta sampai 1.500.000 Selama 1 bulan. 1 bulan. Iya. Berarti menurut teman-teman semua ya, Mbak Zara sama Mbak Fajira, hidup di Purwokerto itu gimana? Murah atau mahal? Kalau dari aku pribadi, Purwokerto itu kayaknya murah ya, karena kita bisa dapat makan dengan uang 5.000 udah dapat makan nasi sama sayur, itu udah cukup banget nih menurutku. Di sini hitungannya murah sih kalau kata Murah aku. ya. Iya. Murah dari Mbak. Sama murah. Biaya yang dikeluarin selama sehari Sehari tuh kira-kira berapa? Mungkin bener-bener bisa 20.000 tuh bisa, 15.000 tuh bisa. Oh, bisa. Bisa. Terus untuk Kalau makannya? kita masak, Oh, kalau masak. Oh, siap. Kalau nggak masak berapa tuh? paling tetep masak nasi. Terus kalau untuk beli lauk kan kita kayak bisa 2.000 tuh bisa gitu, lauk tuh 1 lauk. Itu kayak asli ini murah banget di PWT tuh. Untuk uang sako yang dikasih sama orang tua itu berapa? Ini sebutin aja nominalnya. Boleh. Per bulannya tuh biasanya 1,5. 1,5. Itu kayak udah paling mentok sih. Jadi kayak mau minta lebih juga kayak nggak enak juga kan. Lebih baik kita ngasih daripada kita minta lebih. Oh, siap. Lebih baik ngasih daripada kita minta lebih. Iya, gitu ya. soalnya Siap. semakin gede tuh kayak semakin Enak ya. bener. Jadi sedikasinya aja sebenarnya. Untuk biaya hidup sendiri kan kalau saya ya per bulannya dikasih uang saku itu 1,5 sampai 2 juta. Terus
Tapi alhamdulillahnya di Purwokerto ini nggak terlalu mahal biaya hidupnya, kayak makan, kayak fotokopi gitu-gitu, ngeprint gitu-gitu nggak terlalu mahal. Kan kalau misal di Jogja, Semarang, Bandung gitu-gitu kan lumayan tinggi ya biaya hidupnya. Kalau di Purwokerto sendiri tuh nggak begitu. Terus kalau untuk makan mungkin satu kali makan sama lauk tuh 10.000 cukup ya Mas. Kalau pakai sekali makan ya. Sekali makan. Tapi kalau misal masak nasi sendiri, tinggal kayak beli lauk atau sayurnya aja, mungkin nggak sampai 10.000 udah dapat. Tapi kalau mau makan yang nasi sama sayurnya, lauknya yang lumayan ya sekitar 10.000-an udah dapat. Terus untuk fotokopi, ngeprint gitu-gitu kalau di peternakan kan kayak sering ya Mas, kayak ada tugas atau laporan praktikum gitu-gitu juga perlu dipertimbangkan. Kalau misal syukur-syukur ada print di kosan, printer, ya itu lebih menghemat biaya kalian, hemat pengeluaran ya. Itu tadi dikasih uang sebanyak sekitar 1.500.000 selama sebulan. Nah itu bisa nabung nggak? Bisa. Karena aku bener-bener orang itu pas dikirim, sebelum aku dikirim tuh aku udah punya catatan. Jadi aku makan berapa, jajan berapa, reward berapa, nabung berapa, sama pasti kan ada keperluan ya, kayak kalau kontrakan kayak kosan gini kan bayar listrik, bayar wifi itu udah dipisahin. Oh berarti udah punya reng-rengan yang mau kita keluarin mungkin selama sehari gitu ya. Jadi tuh aku bener-bener 1.500.000 itu pasti ada sisa banyak. Sehari bisa nabung berapa tuh? Nggak sehari sih, jadi aku tuh bener-bener kayak pas udah ada duit nih di transfer aku langsung dipisahin. Oh gitu. Berarti paling kecil ya, kalau paling kecil nabung tuh 300 lah, 300. Tiap baru dikasih. Oh berarti setiap bulan nabung 300 gitu. Iya, itu paling kecil. Paling kecil. Oh paling kecil. Berarti kalau punya lebihan bisa nabung lebih gitu ya. Lebih baik kayak gitu. Oh, siap. Nah ini mungkin bisa buat buat contoh teman-teman semua lah ya. Jadi ya pas kita mahasiswa ya pasti kita punya mungkin kita udah mulai dewasa dan kita bisa bisa mulai belajar ngatur keuangan lah ya, kayak bayarin juga kayak gitu. Masih belajar juga sih, masih banyak belajar. Okay. Untuk menabung saya bisa karena saya nggak terlalu yang pengen ini pengen itu gitu. Semua kan tergantung gimana ke kita, gimana ke kalian. Kalau misal kalian orangnya pengen ini pengen itu, dengan uang segitu mungkin nggak bisa ya buat nabung, mungkin boros atau pengen ini pengen itu. Tapi alhamdulillahnya kalau saya pengen apa bisa ngarem. Kalau nggak penting-penting banget ya aku nggak beli. Yang aku utamain tuh kayak tentang perkuliahan aja dulu, urusan yang lain di luar dari itu gampang gitu. Kalau urusan bensin gitu-gitu udah masuk semuanya kuota, dengan uang 1,5 sampai 2 juta itu cukup. Besaran uang yang ditabung berapa? Untuk menabung itu tergantung, kayak misal aku sekiranya cukup nggak ya sehari, kan aku budget ya sehari mungkin 35.000 buat nabung. Buat pengeluaran. Nah, terus kalau misal sisanya dari itu, misal aku sehari nggak sampai 35.000 tuh bisa ada sisa 10.000 atau 5.000 aku tabung kayak gitu. Terus mingguan juga, misal aku nggak terlalu boros dalam 1 minggu, kayak apa kurang dari 35.000 per harinya ya udah tuh aku tabung kayak gitu. Jadi dengan ya uang yang 35.000 itu per hari ya, itu untuk makan doang ya itu. Untuk makan ya, kalau misal lebih ya buat ditabung gitu ya. Kalau nggak lebih ya berarti nggak nabung gitu. Okay. Gitu. Ya. Tips buat teman-teman mahasiswa yang mau ke Unsud lah ya, gimana sih biar bisa kuliah sampai semester akhir ini? Mungkin bisa buat tipsnya lah, bisa berbagi. Yang paling penting sih manajemen waktu. Manajemen waktu. Karena kita sendiri yang tahu kita mau kemana ke depannya gitu. Terus kalau buat semangat itu bener-bener kalian tulis apa aja yang bener-bener kalian mau. Nah nanti kalau misalkan udah dapet dicoret itu bener-bener sih yang aku lakuin dari SMP tuh kayak gitu. Itu buat semangatnya. Yang paling penting tadi manajemen waktu, gimana kalian tuh bisa bagi waktu buat biar semuanya nyampe. Iya
ya buat teman-teman semua yang mau nabung. Kan di rumah sama ngekos tuh pasti beda kan kehidupannya. Kalau di rumah apa-apa udah difasilitasin, kayak ibarat makan atau apa gitu kan. Kalau ngekos kan harus mikir mau makan sama apa, terus mau beli apa gitu-gitu kan, tetap ngeluarin dengan jatah uang per bulannya itu gitu loh. Nah tergantung gimana kalian. Kalau misal kalian harus punya pikiran buat nabung, ya dimulai gimana cara kalian misal mau beli apa mikir dulu gitu. Terus yang paling penting pokoknya tentang urusan perkuliahan itu harus diutamain. Kayak iuran itu banyak juga gitu. Kayak misal kalian ikut UKM ada uang kas, nah itu yang penting kayak gitu diutamain dulu. Terus tentang ngeprint, tentang jilid kayak gitu kan. Kalau misal praktikum kayak gitu, yang dulu yang saya alamin ya, karena belum online jadi apa-apa offline langsung gitu kan. Iuran beli ini, jadi itu ya lumayan juga kayak gitu. Nah itu ya diutamain dulu. Kalau urusan yang lain belakangan ya, yang penting kayak gitu. Kalau mau beli apa-apa ya dipikir dulu kayak gitu ya. Dipikir dulu. Sama yang jangan hedon. Jangan hedon, siap. Karena ya Kenapa? kalau bisa kehabisan uang nanti bingung sendiri mau makan sama apa. Oke. Berusaha menikmati apa yang ada gitu loh. Terus aku bukan berpikir yang aneh-aneh sih, cuman ya udah aku keterima di situ, aku ya berusaha menjalani dengan sebaik mungkin ya gitu. Berusaha Terus, menjalani itu. menjalani, kita ya berproses bareng-bareng, toh teman-teman yang lain juga bisa, kenapa kita nggak bisa ya gitu. Sih selagi kamu yakin jalanin ya kenapa enggak ya gitu. Oke, berarti itu ya teman-teman, mungkin tips buat maba dari Mbak Zahra. Itu seperti itu ya. Tadi kayak gitu lah ya, berusaha sebaik mungkin intinya kayak gitu. Dari Tipsnya aku, apa ya? dari awal keluar dari SMA kan aku emang susah ya, maksudnya dari SMM aja ada gagal, SBM aja gagal gitu kan. Apalagi ya alhamdulillahnya keterimanya itu di UN kan. Nah itu alhamdulillah bersyukur banget. Terus bener kata Mbak Zahra juga, harus sabar dengan prosesnya gitu, nikmati sama prosesnya gitu kan. Kalau tips dari Mbak Fajia tuh nikmati prosesnya aja lah ya gitu. Dan tadi udah ditolak di SN, SB, ya jangan pantang menyerah sama jangan ini lah ya. Gitu. Semangat pokoknya apapun harus dijalani dengan sebaik mungkin. Pasti kalau dari kita ada niatnya mau kuliah, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Semangat ya Yung. Yang penting niat lah ya. Iya, Niat tuh buat teman-teman semua ya. Terima kasih atas kisahnya ya yang keterima di sini gitu ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Iya. Makasih Mbak Zahra sama Mbak Fajia atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, dan maaf kalau ada perkataan kami yang mungkin tadi ada hal yang kurang berkenan, ya mohon maaf ya gitu ya. Dan intinya ambil saja yang mungkin bermanfaat dan buang jauh-jauh yang kurang bermanfaat gitu ya. Betul sekali. Dan ini yang paling penting teman-teman. Setelah teman-teman nonton video ini, kalau misal serasa bermanfaat, langsung aja subscribe ya, biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang lainnya kayak gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.